Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Fania dengan NIM 210404501043 dari kelas BKC. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktek Konseling 2, di mana dalam sesi konseling menggunakan pendekatan SFBC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Untuk Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Nah, Eva dari kelas berapa? Kalau boleh tahu. Saya Bu kebetulan masih kelas 84. Sebelumnya, apakah Eva pernah melakukan konseling pada kesempatan sebelumnya? Sebetulnya saya baru mau memulai sesi konseling pertama kali Bu. Nah, pada konseling pada kali ini sedikit menjelaskan ini sebagai konselor dan Eva ini sebagai konseling, di mana saya akan membantu Eva untuk menjelaskan atau mengutarakan hal-hal apa yang mengganggu pikiran Eva. Oke, mungkin konselingnya itu sekitar 40 menit. Bagaimana? Ya Bu, saya kebetulan juga sedang free. Nah, mungkin sesi konselingnya bisa kita mulai. Silakan Eva ceritakan apa permasalahannya. Jadi sejujurnya Bu, saya merasa agak khawatir dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah Bu. Rasanya seperti kayak semakin naik kelas semakin sulit untuk mengikuti semuanya. Baik, saya memahami apa yang Eva utarakan. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat Eva merasa terbebani untuk dengan tugas-tugas sekolah yang Eva kerjakan? Saya merasa Bu seperti saya tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas dan mempersiapkan ujian saya. Rasanya sepertinya Eva ini butuh strategi baru untuk mengatasi permasalahan yang Eva rasakan. Nah, mungkin apakah Eva pernah mendengar tentang pendekatan postmodern? Saya kebetulan saya tidak pernah mendengar pendekatan apa itu. Baiklah, kalau begitu jadi pendekatan postmodern ini adalah fokus pada solusi dan pada permasalahan sendiri. Nah, ini berarti kita mencari tahu apa yang sudah berhasil untuk kita dan bagaimana kita untuk memperluas tentang penggunaannya. Oh iya, tapi bagaimana caranya kita bisa menerapkan itu dalam konteks pembelajaran? Jadi kita bisa mulai dengan mengevaluasi cara belajar tadi ini dan apa yang sudah berhasil yang kamu lakukan dan perbaiki, dan di situ kita bisa membuat rencana yang lebih efektif untuk menerapkan rencana belajar umum ke depannya. Tapi bagaimana kalau misalnya saya masih merasa lebih cemas dan tertekan? Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang normal, tapi kita bisa mencoba teknik lain seperti SFBC. Nah, dengan pendekatan ini kita akan fokus pada solusi dan langkah-langkah kecil yang kita ambil untuk memperbaiki atau mencapai strategi kita ke depannya. Jadi kita tidak hanya akan membicarakan masalah, tapi kita juga harus mencari solusi. Ya, tepat sekali. Nah, kita akan fokus pada langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi stres belajar dan meningkatkan tingkat pembelajaran lebih produktif. Jadi kita akan fokus pada langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi stres belajar dan meningkatkan produktivitas. Iya, tepat sekali. Nah, kita jadi baik, kamu bisa ke depannya bisa mencoba untuk menerapkan apa yang kamu katakan tadi dan dikatakan dan melihat bagaimana hasil ke depannya. Baik Bu, jadi terima kasih Bu atas saran yang diberikan. Saya juga akan mencoba menerapkan dan melihat bagaimana hasilnya. Nah, kamu pun di sini tidak perlu khawatir bahwa kamu tidak sendiri dalam proses ini. Tentunya saya akan selalu ada dan apapun kebutuhanmu silakan datang untuk percakapannya kayak gitu. Ya baik. Oke, baik.
akan kita melakukan proses konseling terkait solusi dari permasalahan yang telah kami rasakan tadi. Jika kita membuat skala dari 1 sampai 5, kira-kira seberapa cemas kamu dengan masalah ini? Sepertinya saya sudah merasakan berada di skala 2. Menurut kamu, bagaimana cara agar kecemasan kamu ini bisa berkurang atau bisa mengurangi kecemasan yang kamu rasakan saat ini? Kalau dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, dari permasalahan belajar dan ujian saya bisa membuat satu list dalam belajar saya agar saya bisa melakukan proses belajar dengan teratur, Bu, dan saya bisa mengatur belajar untuk ujian-ujian saya. Baiklah, bagus sekali. Nah, rasa cemas kamu tentunya akan mulai berkurang, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan dari konseling ini. Ya, Bu, saya pastikan itu bisa lebih baik lagi. Dari proses konseling kali ini, coba sampaikan hal-hal yang kamu peroleh. Terima kasih, Bu, sebelumnya dari proses konseling tadi. Saya merasa lebih optimis, Bu, sekarang. Jadi sesi konseling ini membantu saya melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan bisa memberikan saya arah baru untuk mengatasi tantangan yang akan saya hadapi. Nah, kalau begitu, mungkin sesi konseling ini sudah cukup. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama proses konseling ini. Terima kasih, Bu, saya juga akan mencoba yang terbaik. Jika kamu membutuhkan bantuan, silakan datang ke Ibu. Jangan lupa untuk mendatangi kami. Baik, terima kasih banyak, Bu. Saya pamit